Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Husin Ja'far Al-Haddar untuk menemani kalian menunggu waktu berbuka puasa agar gak kepikiran makanan, mari kita kepikiran ilmu saja. Kita akan bahas kali ini tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Kita belajar bahwa dalam Islam menuntut ilmu adalah faridotun ala kulli muslimin, kewajiban bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, pentingnya menuntut ilmu itu apa sih? Kita akan belajar dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang membuat seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah iman. Dan yang membuat orang lebih tinggi lagi derajatnya di atas orang-orang yang beriman adalah dengan ilmu. Karena itu iman saja tidak cukup, harus diimbangi juga dengan ilmu agar kita bukan hanya tinggi derajatnya, tapi diangkat oleh Allah derajatnya menjadi lebih tinggi lagi karena ilmunya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah katakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, emang kalian pikir orang berilmu dan enggak berilmu itu sama? Enggak dong, orang berilmu dan yang enggak berilmu itu beda, kata Allah. Kita gak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, kemudian bangsa, agama, dan lain sebagainya. Tapi kata Allah yang membedakan kita itu selain ketakwaan adalah ilmu. Beda, biar aja beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang berbeda, itu bukan dengan bikin kontroversi atau sensasi, tapi menjadi orang yang berilmu. Itulah beda dalam kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, diriwayatkan suatu hari Nabi itu pernah di depan masjid melihat ada setan kayak ragu-ragu gitu mau masuk masjid. Mau masuk masjid ragu-ragu. Kemudian Nabi tanyakan kepada setan itu, kenapa engkau ragu untuk masuk masjid? Iya, kata setan itu bercerita, karena ada orang yang tidur ini. Jadi di depan pintu masjid itu ada seorang yang sedang tidur. Lah, kamu mau masuk ke masjid untuk mengganggu orang yang sedang sholat, tapi gak jadi karena terhalang oleh orang yang sedang tidur. Gak masuk akal kan? Ternyata memang benar, karena kata setan orang yang tidur ini adalah dia seorang yang berilmu dan dia tidur karena lelah telah mencari ilmu. Sedangkan orang yang sholat itu orang yang sholat tapi dia tidak memiliki ilmu, sehingga mudah bagi saya menggoda orang yang sholat kalau dia bukan orang yang berilmu, dan jauh lebih sulit bahkan tidak mampu saya menggoda atau melangkahi orang yang berilmu meskipun dia dalam keadaan tidur. Jadi pentingnya orang yang berilmu itu atau menuntut ilmu adalah menjadikan bahkan ketika kita tidur itu setan aja takut, apalagi kalau bangun. Netizen pun takut pada Anda. Serius, netizen pun takut. Netizen akan takut karena berhitung, wah ini orang pintar nih, kalau kita salah ngomong bahaya nih gitu. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu dalam Islam, membuat kita menjadi beda, menjadi unggul, bahkan melebihi orang yang sholat. Tapi bukan berarti ya sudah gak sholat, kan saya sudah menuntut ilmu. Enggak dong, sholat itu tetap kewajiban. Dan juga membuat kita lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang sekedar beriman, tentunya dengan kita tetap menjadi orang yang beriman dan ditambahi dengan ilmu. Karena iman tanpa ilmu itu tidak lengkap. Iman yang tidak berdasarkan ilmu itu ya hanya menjadi dogma saja, hanya menjadi keyakinan, tapi nggak jelas kita berimannya karena apa. Kita nggak menghendaki iman yang seperti itu. Iman yang berdasarkan kepada ilmu, ibadah juga berdasarkan kepada ilmu. Kita sholat tahu maknanya sholat, sehingga sholat kita berkualitas. Kita puasa tahu maknanya puasa dengan ilmu, sehingga puasa kita berkualitas. Oke, selanjutnya seperti biasa kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan yang sudah menunggu saya. Yang pertama, Bib, kalau lagi praktek sholat jenazah di sekolah, yang jadi jenazahnya dapat pahala apa enggak? Kan lagi sama-sama belajar. Nah, betul. Jadi orang yang belajar dan memberi kesempatan orang yang belajar atau rela cosplay jadi jenazah untuk orang belajar, maka itu juga adalah sedekah kita, itu berpahala di sisi Allah. Jadi semua yang terkait dengan aktivitas mencari ilmu itu semuanya mendapat pahala. Orang yang menyediakan kuotanya, misalnya di era belajar online seperti saat ini, gurunya, muridnya, orang yang membangun sekolahnya, semuanya
Tukang-tukang yang dulu bangun sekolah kamu itu sampai sekarang selama sekolah itu digunakan oleh kamu untuk belajar, maka dia juga dapat pahalanya, pahala jariyah, meskipun dia sudah wafat. Jadi semua orang yang berada di lingkaran ilmu itu mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bib, saya mendapat tugas dari sekolah untuk mencatat ceramah tarawih. Jika saya memalsukan tanda tangan imam, hukumnya gimana ya, Bib? Ya, Anda nanti masuk surga tapi palsu juga. Jadi memalsukan, bayangin, memalsukan tanda tangan imam lagi, imam loh, Anda berani-beraninya gitu memalsukan. Jadi itu sungguh dosa. Jadi lebih baik jujur meskipun pahit daripada pahit dan gak jujur lagi. Ya iyalah, lebih baik pahit tapi jujur, karena kejujuran itu adalah keindahan atau perhiasannya seorang muslim. Ya kamu jujur aja gitu, kalau kamu gak hadir karena apa gitu, kalau karena malas ya sudah jujur aja, besok tinggal diperbaiki gitu. Jangan sampai gak jujur, apalagi memalsukan, udah gak jujur memalsukan lagi, itu akhirnya Anda palsu surganya gitu. Jadi dalam semua aktivitas belajar, ini aktivitas belajar itu kan aktivitas yang mulia, maka jangan kamu kotori dengan hal-hal seperti nyontek, memalsukan tanda tangan, dan lain sebagainya. Karena mungkin sekarang kamu ngerasa, wah enak-enak, tapi percayalah, suatu hari kamu akan merasakan kerugiannya. Karena suatu hari itu nanti kamu akan merasakan manfaat dari apa yang kamu tanam di masa lalu ketika kamu belajar. Oke, sekian dari saya, dan ini menjadi episode terakhir pertemuan kita. Tapi jangan sedih, ini kan insya Allah bukan puasa terakhir kita, bukan Ramadan terakhir kita. Insya Allah kita jumpa lagi di Ramadan-Ramadan selanjutnya. Dan Alhamdulillah tidak terasa kita sudah menyelesaikan Ramadan kita dan sudah mau memasuki Lebaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak selama Ramadan ini, sudah bertanya, sudah belajar. Semoga ini jadi manfaat bagi kita semua. Dan saya mau mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Kita berjumpa lagi insya Allah di puasa tahun depan. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang menang di Lebaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.